Aduh, jadi pressure. Nggak, so far sih aku kepengen coba berkarir di corporate lawyer sih, gitu. Halo sahabat Erlangga, kembali lagi di EdSouls, bincang-bincang edukatif bersama penerbit Erlangga. Hari ini tentu aja teman-teman yang kelas 11, 12 atau yang lagi ngejar kampus impian harus banget nonton sampai akhir supaya makin jelas nih arah tujuannya mau kemana. Hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama teman aku, Ista. Halo Ista. Halo. Boleh perkenalan diri dulu, jurusan dan juga universitasnya dari mana? Halo teman-teman, nama aku Kalista, aku dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini aku lagi semester 5 nih. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, thank you ya udah di-invite ke sini. Iya, aku mulai langsung nanya-nanya aja kali Boleh, ya. boleh. Pertanyaan pertama nih, kamu dulu jalur masuknya lewat apa sih? Aku dulu jalur masuknya lewat SBMPTN, atau kalau sekarang SNBT ya namanya. Iya. Ya, jadi aku lewat tes tertulis, terus abis itu aku pilih FHUI, pilihan pertamanya, alhamdulillah dapet. Gitu. Oke, jadi kamu lewat jalur SNBT ya. Oke, aku boleh nanya nggak sih dulu kamu waktu pas ngejar FHUI gitu, gimana sih perjuangannya gitu? Itu perjuangannya panjang banget, pasti kamu tahu juga dong Zahra, pasti. Jadi 3 bulan, aku waktu itu karena aku sebenarnya daftar juga SNBP waktu itu, atau dulu namanya SNMPTN kan. Tapi waktu itu aku nggak dapet, terus lumayan sedih banget. Awalnya nggak mau FHUI, terus akhirnya pas SNBT, pas SBMPTN, akhirnya aku daftar FHUI. Dan waktu itu jaraknya 3 bulan, jadi selama 3 bulan aku bener-bener setiap hari ke tempat les, ke bimbel dari pagi sampai malam. Pokoknya waktu itu prinsip aku harus orang pertama yang datang di tempat bimbel, terus harus orang paling terakhir juga yang datang di tempat bimbel. Terus pokoknya setiap hari bener-bener selama 3 bulan itu aku belajarnya di bimbel. Terus uniknya banget waktu itu aku sampai uninstall IG sama TikTok. Waduh, lebay banget ya. Supaya fokus gitu tapi ya. itu ngaruh banget. Karena kita kalau sosial media kan lama banget ya, bisa sampai berjam-jam. Nah ini kali ini aku bener-bener waktu itu uninstall IG, uninstall TikTok, distraction tuh aku bener-bener zero. Alhamdulillah dapet sih akhirnya gitu. Alhamdulillah banget dapet ya setelah ngapus semua sosmed dan fokus banget untuk belajar fokus, gitu ya. Tentu banyak tangisan-tangisan dan juga banyak sekali Vespa, masih ada dokumentasinya juga masih ada. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya nih, kan kamu di FHUI ya, boleh nggak sih ceritain gitu, selama di FHUI, kamu tuh belajarnya kayak gimana sih dari semester 1 sampai semester 5 sekarang gitu, tahapan pendidikannya kayak gimana? Nah sebenarnya pas awal-awal aku di FHUI, aku lumayan agak culture shock nih, karena kuliah tuh kan beda banget ya Zah daripada SMA gitu. Kuliah tuh kita benar-benar dituntut mandiri kita belajarnya gitu. Terus juga kalau misalnya kita nggak masuk kelas nggak ada yang nyariin kita gitu, dosen nggak nyariin kita gitu. Jadi waktu itu aku belajarnya benar-benar pertama aku pasti selalu belajar sama teman gitu. Aku nggak tahu sih kalau di FKUI pasti suka banyak dong yang belajar sama teman gitu kan. Karena belajar sama teman tuh benar-benar bikin recall memories aja. Terus kan kalau misalnya di kuliah, karena ujiannya cuma di UTS sama UAS, kalau aku jadi bener-bener harus ketika UTS bener-bener materinya semua banyak banget yang harus dipelajarin gitu. Jadi aku bener-bener pertama meskipun masih sering SKS sampai sekarang, tapi benar-benar kalau misalnya nggak SKS, kalau bisa jangan SKS karena super duper banyak banget materinya yang harus di-recall. Terus juga selalu belajar sama temen, harus juga selalu belajar latihan soal juga dari soal kakak tingkat tahun sebelumnya gitu, karena emang beda banget gitu kan tipe ujian di kampus sama waktu dulu di SMA gitu. Oke, tapi kalau di FHUI itu pas ada kayak, kalau di aku nih ya, di tingkat di semester 1 gitu, kayak ada mata kuliah umum dulu gitu. Kalau di kamu langsung masuk ke topik langsung gitu? Ada dong mata kuliah umum dulu. Jadi waktu itu kita ada pengantar ilmu hukum sama pengantar hukum Indonesia dulu. Sama ada ilmu negara. Itu sih biasanya 3 yang paling correct me if I'm wrong, tapi biasanya hampir semua mahasiswa hukum se-Indonesia tuh belajar itu dulu. Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, sama ilmu negara. Jadi benar-benar belajarnya kayak awal-awal kayak belajar PKN, kayak belajar negara-negara, belajar dulu dari awal undang-undang dasar. Jadi nggak langsung hukum gitu, enggak. Diajarin dulu banget dari filosofinya, dasarnya semuanya, baru nanti lama-lama, lambat laun baru ke penjuruannya gitu. Terus ada
mata kuliah khusus yang bisa kamu ambil gitu nggak, kayak peminatannya gitu? Banyak banget sih, banyak banget. Hukum tuh di FHUI khususnya lumayan yang banyak banget, penjuruannya tuh banyak banget. Oh, iya. Jadi kamu bisa ambil hukum ekonomi, hukum perburuhan misal, hukum teknologi gitu. Bahkan ada mata kuliah namanya hukum hiburan dan olahraga. Jadi kayak unik-unik kan nama-namanya. Terus ada hukum dan masyarakat. Misal kayak matkul-matkul khususnya ada hukum dan gender, belajar kaitan antara hukum dan gender. Jadi banyak banget sebenarnya penjurusannya, dan sebenarnya nanti di FHUI kamu tuh bakal belajar macam-macam, bahkan ada hukum kesehatan juga di FHUI. Jadi super duper macam-macam sih sebenarnya penjurusannya. Jadi kalau sekarang gitu kamu udah bisa milih peminatannya? Bisa. Nah, sebenarnya kalau di peminatan di FHUI itu bukan yang nanti kalau misalnya kita ambil peminatan langsung belajar itu doang gitu. Jadi kita masih bisa ambil matkul-matkul lain, tapi kalau misalnya mau ambil satu penjuruan, kita harus ambil matkul-matkul wajibnya. Misalnya nih, aku mau ambil hukum ekonomi misal, aku harus ambil hukum organisasi perusahaannya, hukum perbankannya yang wajib-wajibnya gitu. Iya, jadi kayak untuk mengambil yang peminatannya harus ngambil yang wajibnya dulu ya. Oke, untuk yang selanjutnya nih, kalau kehidupan kuliahnya gimana? Apa stres banget atau masih sempet untuk bersosial gitu? Sebenarnya kalau menurut aku FHUI itu seperti fakultas soshum yang lainnya. Menurut aku meskipun bobot di kelasnya cukup berat, tapi kita masih punya banyak waktu untuk ngelakuin kegiatan di luar kelas gitu. Jadi sebenarnya nggak menyita waktu kita yang banyak banget yang sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Justru kalau kalian lihat anak-anak FHUI, mereka tuh aktif banget di luar kelas karena kita dikasih kesempatan untuk organisasi, bisa kepanitiaan, organisasi di kampus atau di luar kampus gitu. Atau misal cerita sedikit juga, kebetulan kan aku kemarin ikut Abang None kan Zah, jadi aku ngerasa juga itu terbantu juga karena aku di FHUI, jadi aku masih bisa ngelakuin hal-hal lain gitu di luar kelas gitu. Oke, didukung juga ya sama fakultas gitu? Iya, waktu itu dosen juga ngizinin aku waktu itu. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih, tadi kan kamu bilang masih ada kesempatan gitu buat berorganisasi di kampus gitu. Ada banyak nggak sih organisasi di sana dan apa aja sih? Banyak banget, FHUI itu banyak banget organisasinya. Bahkan mungkin lebih dari 20 ada kali organisasinya. Super duper banyak banget. Karena iklim kemahasiswaan di FHUI itu tinggi banget. Jadi anak-anaknya emang suka organisasi gitu. Rata-rata anak-anak FHUI itu dikit banget yang nggak ada organisasi. Macam-macam sih organisasinya. Ada ALSA, terus BEM pasti, terus ada Business Law Society, terus ada bahkan ada komunitas film gitu, perfilman namanya. Jadi banyak banget sebenarnya, bukan cuma yang berbau hukum doang organisasinya gitu. Kalau kamu sendiri ikut apa dan mungkin boleh nggak ceritain pengalaman yang paling menarik gitu? Aku ikut, kalau sekarang aku ikut ALSA. Jadi ALSA tuh Asian Law Students Association. Jadi Asosiasi Mahasiswa Hukum se-Asia. Terus aku waktu itu juga ikut BEM, BEM juga. Terus waktu itu aku juga anggota Business Law Society juga gitu. Terus kalau misalnya di ALSA sendiri, itu kan Asosiasi Mahasiswa Hukum se-Indonesia. Jadi se-Asia. Jadi aku bisa kenalan sama mahasiswa hukum dari universitas lain, kayak mahasiswa hukum di UGM, di Unpad gitu. Bahkan mahasiswa hukum di Asia, di negara lain kayak Malaysia, Filipina gitu. Oke, jadi ada kesempatan juga ya untuk kenal sama anak-anak dari universitas lain bahkan di luar negeri gitu ya? Iya, betul. Oke, aku mau nanya nih, sesulit apa sih di Fakultas Hukum Universitas Indonesia? Sulit dalam hal apa nih? Sulit dalam akademis mungkin? Oke. Kalau misalnya akademis, menurut aku FHUI cukup, khususnya mungkin karena aku udah di semester 5 sekarang, jadi cukup menyita waktu juga, jadi dituntut juga untuk serius juga di kelas, tapi menurut aku juga nggak bikin stres banget gitu. Kamu juga masih bisa ngejar hal-hal lain di luar kelas gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin aku grateful juga di FHUI, karena aku ngerasa aku belajar, bener-bener belajar, aku dapat sesuatu hal baru, tuntutan akademisnya masih jelas dan cukup besar, tapi aku masih punya waktu untuk ngejar hal-hal lain di luar FHUI gitu. Oke, jadi masih bisa lah ya untuk mengejar hal-hal lain. Betul, masih bisa. Nah, terus kalau misalkan tadi kan udah nih seberapa sulit. Kalau misalkan tantangannya ada nggak sih tantangan? Tantangan dalam hal akademis belajar ya? Tantangannya ini sih mungkin
sebenarnya bukan tantangan sih, tapi mungkin buat teman-teman yang masih SMA nih sekarang kan mau masuk FHUI, aku juga saranin banget kalau kalian mau masuk FHUI, kalian harus suka baca. Karena di FHUI itu banyak banget semuanya bacaan. Kalian harus suka baca dan harus suka nulis gitu. Jadi bukan soal menghafal, tapi soal baca sama nulis. Karena semua tugasnya itu harus baca, semua tugasnya itu rata-rata harus nulis opini gitu. Bukan ngomong tapi nulis. Terus juga bahan bacaannya tuh banyak banget, buku-bukunya. Jadi susah kalau misalnya kita nggak suka baca gitu dan masuk FHUI gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk FHUI harus rajin-rajin baca ya dari sekarang ya. Harus rajin-rajin baca. Rajin-rajin nyoba nulis gitu. Betul. Ya. Supaya nanti pas masuk nggak culture shock banget gitu kan. Oke, aku mau nanya nih selanjutnya, ada nggak sih kesempatan untuk exchange atau magang di FHUI gitu? Banyak banget sih, kalau misalnya exchange kan mungkin yang sekarang terkenal ISMA ya sekarang Zah. Tapi setahu aku juga banyak banget kakak tingkat aku yang ambil exchange di luar ISMA juga gitu. Jadi program-program private dari universitas sendiri, dan memang di semester 7 FHUI itu udah nggak ada matkul wajib. Jadi kalau kita mau exchange terus mau magang itu jadinya lebih mudah aja karena di semester 7 itu nggak ada matkul wajib lagi gitu. Terus kalau soal magang, kayaknya anak FHUI itu yang paling hobi magang banget ya. Anak-anaknya hobi banget magang. Aku bahkan udah magang dari liburan semester 1 ke semester 2. Karena emang anak-anaknya ambis aja sih kayaknya, ambis ya. Salah sih sebenarnya, jangan sih. Tapi suka banget magang, jadi banyak banget magangnya. Dan mungkin kalau misalnya di fakultas lain magang tuh lewat MBKM, tau kan magang Merdeka. Tapi kalau di FHUI itu karena mungkin lingkup kerjanya itu lebih penjuruan ya, kayak misal law firm pasti ngambilnya anak hukum gitu. Jadi magang tuh yang aku lihat jauh lebih mudah prosesnya gitu. Jadi kita bisa apply sendiri tanpa harus apply ke magang Merdeka gitu. Jadi aku ngelihatnya mahasiswa FHUI jauh lebih gampang dapat magang gitu. Kamu pertama kali magang di mana tuh, yang dari semester 1 ke semester 2? Aku kaget banget dengernya. Waktu itu magang di law firm sih, magang di boutique law firm gitu. Dan waktu itu juga pusing banget, nih apa ya gitu. Anak semester 1, belum ngerti apa-apa dikasih, tapi ya itu pelajaran yang sangat bagus gitu. Dan sekarang kayaknya aku lihat ada tingkat aku udah pada magang juga di law firm besar. Terus aku kayak, waduh gimana tuh caranya, tapi keren banget. Jadi sangat-sangat ambis buat magang. Iya sih. Dan kalau di FHUI ada nggak kayak pusat informasi gitu untuk magang atau exchange-nya gitu? Ada, jadi di FHUI itu BEM-nya alhamdulillah juga lumayan lancar dan informatif ya. Jadi di BEM-nya itu ada namanya advokasi, pasti Advo juga suka ngasih info-info tuh, kayak info-info beasiswa. Jadi FHUI juga ada beasiswa Makara Merah namanya, beasiswa untuk anak-anak FHUI. Terus juga sering banget buka-buka kerjasama sama law firm atau lembaga-lembaga institusi perusahaan gitu buat buka magang gitu. Terus dari organisasinya sendiri kayak ALSA atau BLS suka buka magang, program kerja magang gitu. Jadi sebenarnya banyak banget pintunya kalau misalnya mau magang di FHUI gitu. Jadi difasilitasi ya? Difasilitasi, iya. Tadi juga ada kerjasama gitu ya antara law firm sama FHUI-nya. Jadi berarti lebih eksklusif untuk anak-anak FHUI. Iya, karena mungkin emang kalau misalnya praktisi hukum kan pasti harus anak hukum kan. Jadi sangat secluded, harus masuk hukum, gitu. Tadi kamu juga ngomongin ada beasiswa Makara Merah nih. Aku mau nanya, kalau misalkan di FHUI sendiri, itu banyak nggak sih tawaran-tawaran beasiswa gitu? Tawaran beasiswa tuh sering banget, divisi di BEM itu suka ngasih info-info beasiswa. Tapi di FHUI-nya sendiri ada program kerja namanya beasiswa Makara Merah gitu. Jadi itu memang untuk beasiswa untuk anak-anak FHUI gitu. Yang pastinya diseleksi lagi gitu. Cuman di FHUI sendiri informasi-informasi terkait beasiswa tuh sangat amat banyak gitu disebarnya gitu. Dan rata-rata anak-anak FHUI banyak banget yang suka nyari beasiswa. Jadi kalau kita mau tanya-tanya sama kakak tingkat tuh juga mudah gitu loh. Gitu sih. Jadi banyak informasinya, tinggal kita nyari gitu ya. Iya, kita bener. aktif buat nanya-nanya juga ke cutting gitu. Iya, betul. Oke, untuk yang selanjutnya aku mau nanya nih, kehidupan sosial mungkin pertemanan di FHUI itu gimana sih? Di FHUI itu
seru sih, lumayan anak-anaknya masih gaul-gaul sih. Maksudnya masih main-main, maksudnya bukan anak-anak yang belajar terus gitu, masih main dan seru-seru anak-anaknya sih di FHUI. Dan aku ngerasa di FHUI juga anak-anaknya tuh dari macem-macem latar belakangnya gitu. Jadi sebenarnya aku waktu pas pertama kali masuk di FHUI juga nggak ngerasa susah cari teman atau gimana gitu. Seru sih karena balik lagi organisasinya banyak. Jadi cari temen tuh juga lebih enak karena banyak organisasinya untuk kita cari teman gitu. Oke, jadi salah satu cara untuk mencari teman itu dengan organisasi ya? Iya, iya kalau di FHUI kayak gitu. Oke, selanjutnya nih, aku mau nanya, kalau misalkan, tadi kan kamu bilang ya kalau misalkan FHUI itu fakultas hukum segmented gitu ya. Nah, prospek kerjanya tuh apa aja sih? Mungkin teman-teman ada yang mau tahu nih. Prospek kerjanya banyak banget sih sebenarnya karena semua perusahaan itu pasti butuh legal atau anak hukumnya pasti. Bahkan mungkin Erlangga juga ada legalnya juga pasti gitu. Jadi pertama kalau misalnya yang terkenal di anak-anak FH pasti law firm ya, corporate lawyer gitu, law firm yang di film-film gitu. Terus juga jaksa pasti jaksa, hakim, terus ya apa namanya pekerjaan-pekerjaan di bidang hukum gitu. Tapi lain dari itu juga ada misal legal di perusahaan-perusahaan itu biasanya dicari juga. Terus sekarang juga banyak banget mahasiswa hukum lulusan FHUI yang jadi content creator itu banyak banget. Content creator yang memang khusus bahas juga tentang hukumnya juga itu banyak juga gitu. Jadi sebenarnya untuk prospek kerja di hukum tuh luas banget juga Zah, karena balik lagi hukum kan belajar tentang semuanya tadi. Ternyata ada hukum kesehatan, ada hukum apa. Jadi di semua perusahaan pasti butuh lulusan hukum gitu loh. Oke, kalau dari Ista sendiri nih, sekarang mungkin kepikirannya mau ngambil yang mana sih? Aduh, jadi pressure. Nggak, so far sih aku kepengen coba berkarir di corporate lawyer sih gitu. Iya, jadi legal tadi itu ya. Di law firm mungkin lebih spesifiknya. Gitu. Mungkin terakhir nih, buat teman-teman yang kelas 11, 12 atau yang lagi ngejar kampus impiannya yang di FHUI, ada nggak sih pesan-pesan gitu? Pesan-pesannya, oke. Menurut aku looking back ya, waktu dulu aku belajar banget nih untuk FHUI, menurut aku worth it banget sih aku belajar untuk itu semua, karena aku ngerasa pas aku masuk ke FHUI sebenarnya ketika kita milih universitas tuh bukan pelajarannya yang kita kejar gitu, karena sebenarnya kalau belajar ilmu hukum bisa di universitas manapun, tapi yang kita kejar tuh adalah lingkungannya, kemudian lulusan-lulusannya, jadi alumninya, kemudian cara kita berpikir, terus cara kita melihat sesuatu, karena itu kan dipengaruhi sama lingkungan kita kan gitu. Jadi menurut aku itu yang dicarinya sih, karena FHUI itu in my opinion itu masih fakultas hukum terbaik se-Indonesia menurut aku gitu, karena yang aku lihat dari alumni-alumninya, yang aku lihat dari prospek kerjanya, yang aku lihat dari orang-orangnya juga keren-keren semua gitu. Jadi semangat, pasti worth it banget belajarnya pas sudah di FHUI-nya gitu. Oke, jadi terus semangat. Kalau nangis-nangis nggak apa-apa, tadi Ista juga nangis-nangis, aku juga nangis-nangis tuh. Nggak apa-apa, belajar nangis-nangis, yang penting masuk. Yang penting masuk, nanti worth it pasti. Iya, oke. Segitu dulu untuk episode hari ini. Ketemu lagi di Earth Talk selanjutnya bersama aku Zahra dengan teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang kelas 12 atau yang lagi ngejar kampus impiannya, jangan lupa untuk nonton next episode ya. Dadah! Dadah!